independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Gimana, kemarin udah libur? Semoga sekarang sudah semakin semangat memulai aktivitas Anda di pagi hari. Tentunya di hari ini, di hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 yang juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, semoga tentunya kita selalu berharap ya bahwa pendidikan Indonesia semakin baik, semakin merata. Nah, ngomong-ngomong, hari ini saya juga akan berbincang tentang satu ajang literasi yang bernama Makassar International Writer Festival yang kembali akan digelar di Kota Makassar. Nah, ajang berkumpulnya para penulis ternama di tanah air ini akan menggelar berbagai kegiatan dan menyuguhkan keseruan tentunya. Lalu apa tema MIWF tahun ini dan siapa saja penulis yang akan berpartisipasi pada MIWF tahun 2018 ini? Saya akan hadirkan satu panitianya dan juga satu bintang tamunya ya untuk MIWF 2018 ini. Sudah hadir di studio ada Kang Maman Suherman. Selamat pagi Kang Maman. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, pagi-pagi udah pakai baju. Ini sutra sengkang bener kah? Sutra Mandar. Sutra Mandar, baik. Dan juga sudah hadir ada Muhammad Hasan Basri, panitia dari MIWF 2018. Apa kabar? Baik. Ini kayaknya udah mulai sibuk ya, soalnya hari ini udah pembukaan. Oke, saya mungkin ke Hasan Basri dulu sebagai panitia MIWF kali ini. Udah yang keberapa tahun sih diselenggarakan MIWF-nya? Jadi tahun 2018 ini MIWF sudah masuk ke tahun yang ke-8. Oke. Jadi tiap tahun kita laksanakan dan kebetulan pertama kali di 2011 dan setiap tahunnya sekarang sampai sudah 2018. Oke, mungkin juga banyak pemirsa yang masih mungkin belum tahu juga kan secara keseluruhan apa sih MIWF. Mungkin bisa jelaskan secara singkat sebenarnya seperti apa sih dan tahun ini akan menghadirkan apa gitu. Iya, sebenarnya MIWF hadir sebagai sebuah wadah ya berkumpulnya atau bertemunya penulis dengan para pembacanya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita buat satu ajang di mana para pembaca akan bertemu langsung dengan penulis favoritnya, mungkin seperti itu. Oke. Tema apa yang diangkat tahun ini? Tahun ini kita ada satu tema besar, voice noise. Voice noise. Sebenarnya itu merefleksikan sebuah kebetulan tahun ini kita masuk di tahun politik kan. Oke. Tahun 2018 ini dan 2019 bentar lagi juga akan masuk pemilihan presiden. Nah, tema ini kita angkat sebagai ya voice noise. Apakah ada mereka yang bersuara kemudian menjadi voice, ada juga beberapa yang akhirnya cuma menjadi noise saja ya, ganggu gitu. Oke, Kang Maman, di tahun 2018 udah 8 tahun kan untuk MIWF. Kang Maman udah tahun keberapa atau seperti apa sih untuk di MIWF sendiri? Sejak 2013. Oke. Absen cuma 2014 dan setiap tahun hadir. Jadi ini tahun kelima saya hadir di Wow, jadi emang bisa dibilang sangat kontinu sekali ya untuk hadir. Kenapa sih Kang Maman jauh-jauh loh datang dari luar Sulawesi Selatan dan selalu ikut secara kontinu? Alasan paling subjektif, saya lahir di kota ini. Oke. Saya harus melewati Flamonia setiap tahun tempat saya lahir. Alasan yang objektifnya, ini ajang pertemuan penulis dengan penulis dengan penikmat tulisannya yang terbesar di belahan timur Indonesia, dan menjadi ajang dialog yang selalu membuat saya senang dan bahagia karena mendorong saya untuk selalu berkarya. Ketika 2013 pertama kali saya menginjakkan kaki di MIWF, saya sudah langsung bertekad dalam hati bahwa saya akan datang selalu ke sini, tapi dengan syarat saya bawa buku baru. Itu kan tuntutan ke diri sendiri, sehingga saya terdorong dan akhirnya lahirlah buku-buku baru hampir setiap setahun 2 kali, dan itu yang saya bawa ke MIWF. Jadi MIWF punya dorongan yang sangat positif buat saya untuk selalu berkarya. Dan tahun ini menjadi menarik karena voice noise itu buat saya hal yang wajib diangkat saat ini ketika Indonesia menjadi negara nomor 5 di dunia paling cerewet di media sosial. Jakarta nomor 1, 15 tweet per detik. Tapi pada hari ini berkumpul orang-orang yang bekerja dalam sunyi, bekerja dalam ruang tertutup, tapi suaranya mendunia karena
karya-karyanya bisa dibaca oleh orang dimanapun. Oke. Jadi buat saya orang selalu mengatakan bahwa penulis itu bekerja di ruang sunyi. Ya, sunyi itu adalah suara yang tersembunyi yang harus diungkapkan, salah satunya lewat festival seperti MIWF ini. Oke, jadi dengan tema voice noise, apa sih yang ada di benak seorang Kang Maman? Apa yang akan tersampaikan? Indonesia itu tiap tahun ada 191 sampai 200 pilkada, pilgub. Hanya 1 tahun dalam 5 tahun itu kita istirahat. Tahun depan pemilihan presiden. Anda bayangkan nggak kalau setiap kabupaten kota ada 3 calon dan semua mengatakan saya, kamu, dan kalian. Kalau bukan saya berarti musuh. Keriuhan seperti ini hanya bisa ditenangkan kalau kita bicara dengan hati, dengan sastra. Tanggal 6-9 Agustus 45 bom atom jatuh di Hiroshima Nagasaki, 277.000 korban tewas. Tapi perang kebencian antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda, kalau kita nonton Rwanda Hotel, kebencian-kebencian demi kekuasaan, yang terbunuh itu 770.000. Wow. Bayangkan kalau noise itu berisi kebencian. Saya takut negeri ini cuma tinggal jadi kenangan 5-10 tahun ke depan. Baik. Jadi jangan sampai itu terjadi, dan yang bisa meredam itu adalah seni, adalah sastra, adalah buku. Baik, dan sepertinya udah siap juga dengan, karena tadi udah statement ya, tiap tahun harus punya satu karya atau bahkan lebih. Berarti tahun ini ada karya yang akan disuguhkan? Tahun ini 2, Bapakku Indonesia sama Bhinneka Tunggal Cinta. Oke. Bapakku Indonesia ini cerita perjalanan saya dari lahir sampai sekarang, dan bagaimana Kompleks Patompo tercipta. Oke. Dan bagaimana ketika Kompleks Patompo terbakar habis sampai ke dekat Mato Anging itu, bapak saya menikah dengan ibu saya dan diancam kalau tidak bisa lagi membangun rumah yang permanen di tempat itu, kami tempatkan jauh dari Kompleks Patompo ke Sambung Jawa waktu itu. Nah, perjuangan dan cinta bapak saya kepada ibu saya untuk tetap membangun tempat tinggal kami itu saya ungkapkan di sini. Kalau Bhinneka Tunggal Cinta itu kumpulan puisi yang judul puisi ini saya ambil dari pengalaman saya ketika mengikuti gerakan literasi yang ada di Sulawesi Barat dan di Makassar. Bagaimana orang-orang berbeda satu sama lain tapi disatukan oleh cinta. Cinta kepada Indonesia, cinta kepada negeri ini, dan itu yang saya ungkapkan dalam puisi antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan. That's why kenapa hari ini pakai sutra Mandar ya? Ya. Jadi ternyata ada korelasi juga di situ. Betul. Oke, nah sebelum saya lanjut lagi ke Kang Maman, karena kalau soal tentang Kang Maman ini panjang banget, pasti harus membahasnya banyak-banyak karena selalu seru. Tapi saya ke Hasan dulu. Selain Kang Maman, siapa yang akan juga hadir di MIWF tahun ini? Pasti juga bakal banyak keseruan lainnya dong. Iya. Untuk jadi di MIWF ini kita menghadirkan penulis lokal Indonesia dan juga penulis-penulis internasional. Oke, siapa aja tuh? Jadi kalau tahun ini selain Kak Maman tentunya kita ada Lela Esudori, ada Ayu Utami juga. Itu diantaranya mungkin penulis-penulis Indonesia. Kalau penulis dari luar kita ada E.J. Kim, seorang ahli geografi mungkin ya, yang sudah mengelilingi 100 negara di dunia ini dan akan bercerita tentang apa pengalaman yang dia dapatkan sehingga akhirnya dia memutuskan jatuh cinta sama Indonesia. Itu yang menarik dari MIWF. Buku itu bukan benda mati, buku dihidupkan dan diperlihatkan bahwa buku bisa dialihwahanakan dalam berbagai hal dan bisa mengabadikan berbagai hal. Semalam saya jalan-jalan ke Fort Rotterdam, saya bertemu dengan Raja, sutradara yang terkenal dari Singapura, lagi berdialog dengan Riri Risa, dan dia akan memperlihatkan bagaimana audiovisual dari sebuah karya misalnya, dan kemudian kita bisa berdialog satu sama lain. Dan ketika saya tanya kenapa dia suka datang ke Makassar, karena satu hal, dia menemukan sebuah ajang di mana dialognya itu tidak ada kasta, tidak ada lokal, tidak ada nasional, tidak ada internasional, tapi semua duduk bersama untuk membicarakan satu hal yang sama, kepedulian kita kepada semesta ini, kepedulian kita untuk lebih mengutamakan voice daripada noise dan menyuarakan hati nurani masing-masing. Itu yang mereka sukai. Wow, baik. Saya masih akan kembali masih terkait dengan MIWF, kira-kira masih seperti apa sih untuk ajang ini, dan pasti Anda juga harus hadir ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.